Indonesia disebut siap dan bisa menjadi negara maju di masa mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan terdapat 4 syarat agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Salah satunya Indonesia harus berinvestasi pada sumber daya manusia untuk mencapai pendapatan tinggi. Indonesia disebut-sebut bisa menjadi negara maju. Dan Indonesia juga dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Hal ini disampaikannya saat sesi wawancara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan produser senior dan reporter media Jerman Deutsche Welle Arthur Sullivan. Dalam pandangannya, Deutsche Welle melihat adanya potensi Indonesia menjadi kekuatan global dan pencapaian 1 dekade terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa terdapat 4 syarat agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Salah satunya, Indonesia harus bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Sri Mulyani mengatakan, tidak banyak negara di dunia yang dapat mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi. Sebagian besar negara tertahan pada status middle income atau berpendapatan menengah. Untuk menjadi negara maju, syarat Indonesia yang pertama perlu investasi pada sumber daya manusia. Kemudian syarat berikutnya pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan. Syarat ketiga, melakukan transformasi ekonomi dengan kebijakan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Dan syarat keempat, Indonesia perlu membangun institusi dan tata kelola yang baik dan bersih. You also recognize that President Jokowi allocated quite a lot on infrastructure development because Indonesia has been lagged behind. I think the history of many countries economically as well as politically, they see a lot of countries stuck in the middle. That's why there is a term of middle income trap. The problem is not about political commitment or will, but in terms of the ability to design the right policy and executing it, building the right governance. Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur bisa mendorong produktivitas dan mobilitas masyarakat. Di sisi lain, reformasi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN juga menjadi bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan Indonesia. Dari Jakarta, IDX Channel.